Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Uh, Lumayan ya, kita nggak ketemu mungkin sekitar berapa? Sekitar 2 minggu ya. Kita baru nggak ketemu selama 2 minggu karena mata kuliah yang lain sudah saya mapatkan. Jadi di pengantar manajemen ini kita masih ada utang gitu ya, masih ada utang sebelum nanti akan diajar oleh Pak Majid. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Mari kita mulai hari ini dengan berjalan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi teman-teman yang kita ketahui yang namanya pengantar manajemen itu pasti ada yang namanya seorang pemimpin, di mana pemimpin itu dia memiliki kekuasaan untuk mengatur bawahannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan, kewenangan, kemudian tanggung jawabnya apa saja, dan apakah bisa tanggung jawab dan kewenangan itu bisa didelegasikan kepada orang lain, gitu. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan atau power gitu ya, kita bisa bilang adalah power, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi atau merubah orang atau situasi. Nah, teman-teman yang pastinya menjadi seorang pemimpin itu dia harus bisa atau harus mampu mengatur orang lain dan juga suatu situasi. Meskipun teman-teman mungkin sudah bisa menemukan atau bahkan teman-teman mengalami sendiri adanya ketika memiliki seorang pemimpin, tapi dia tidak bisa mengatur. Dia hanya memiliki pangkat ketua atau yang lainnya, tapi dia tidak benar-benar bisa mengatur bawahannya. Nah, padahal seorang pemimpin itu dia harus bisa memimpin atau mengatur bawahannya. Misalkan saya contohkan saja di kelas ini itu kan siapa ketua kelasnya Aan, bukan Aan, siapa sih Nur ya, Nur. Nah, Nur itu secara tidak langsung dia adalah orang yang paling berkuasa di kelas. Paling berkuasa di mana? Maksudnya paling berkuasa adalah dia memiliki tanggung jawab untuk mengatur teman-temannya. Nah, karena dia sudah memiliki tadi tanggung jawab atau menjadi seorang ketua, maka paling tidak, bukan, maka dia wajib memiliki kemampuan untuk mengatur teman-temannya atau situasi apapun yang ada di dalam kelas. Jadi bukan hanya sekedar menyandang nama ketua, ketua tingkat, dan lain sebagainya, tapi benar-benar bisa mengatur. Kayak gitu. Nah, nanti ketika teman-teman diamanahkan menjadi seorang pemimpin, itu bukan menghindar. Ketika sudah diketok palu diamanahkan, maka teman-teman mau nggak mau itu harus meningkatkan skillnya agar bisa mengatur orang lain. Nah, itu adalah sebuah fakta. Kekuasaan ini itu bisa berarti menjadi dua, bisa positif ataupun negatif, gitu ya. Jadi bisa seseorang itu menyalahgunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan sesuatu hal yang harusnya tidak boleh. Atau bahkan ada orang-orang yang sangat positif, dia diamanahkan menjadi seorang pemimpin atau sudah menjadi seorang yang berkuasa, dia memanfaatkan dengan baik agar setiap orang yang ada dalam organisasinya itu mendapatkan hak-haknya. Kayak gitu. Itu namanya kekuasaan. Nah, apa sih faktor-faktor yang mendasari kekuasaan ini? Di sini yang saya sampaikan di sini ada 4, ada 5. Yang pertama adanya reward power. Nah, reward power. Reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberi penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi teman-teman misalkan, Bu saya tidak bisa mengatur, tapi kekuasaan itu bisa muncul ketika salah satu contohnya di sini adalah reward power. Dia orang itu suka memberi, orang itu suka memberi hadiah, orang itu suka memberikan penghargaan orang lain. Nah, akhirnya dia menjadi seseorang yang berkuasa. Misalkan contohnya teman-teman itu dalam sebuah majelis atau bahkan di dalam sebuah kompleks perumahan gitu ya. Nah, teman-teman itu suka memberikan sesuatu kepada orang lain, misalkan berikan jajan, berikan ngopi, dan lain sebagainya, maka teman-teman secara tidak langsung ketika ada suatu kegiatan, maka komentar atau saran yang teman-teman berikan itu akan didengarkan, kayak gitu. Kenapa? Karena teman-teman secara tidak langsung itu menjadi penguasa via jalur penghargaan atau rewardnya.
gitu. Jadi teman-teman, saya belum bisa teman-teman bisa menjadi sebuah ketua atau kepala yang lain sebagainya, belum bisa merasa belum bisa menjadi seorang penguasa atau pemimpin. Nah, teman-teman bisa memakai salah satu caranya pakai reward power ini. Kebalikannya ada nama coercive power. Coercive power adalah kekuasaan di mana dia memiliki kekuasaan untuk menghukum seseorang. Kita gitu ya, kita eh, sadar bahwa coercive power contohnya adalah Pak Polisi, pengadilan, atau bahkan teman-teman mungkin memiliki kakak, misalkan kakak yang suka memberikan hukuman, atau misalkan ayah ibu yang suka memberi hukuman. Nah, kita akan tahu, oh ini adalah coercive power, kekuatan dengan memberikan hukuman gitu. Pak Polisi itu ditakuti karena dia bisa memberikan hukuman kepada seseorang, mengadili, memberikan apa ya, menuntaskan kejahatan gitu ya kita. Nah, mereka yang melakukan kejahatan akan diadili oleh Pak Polisi. Nah, akhirnya kita takut kayak gitu. Kemudian ada yang ketiga namanya legitimate power. Legitimate power ini adalah sebuah kekuasaan atau power yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Jadi tadi contohnya si Nur itu kan dia menjadi ketua gitu ya, menjadi ketua. Nah, menjadi seorang ketua atau memiliki kekuasaan tertentu itu karena sebab itu, karena dia menjadi ketua hima, ketua proyek kayak gitu. Nah, itu teman-teman secara naluri, secara tidak langsung teman-teman memiliki kekuasaan untuk mengatur bawahnya. Kenapa? Karena sudah diamanahkan untuk memimpin sebuah kelompok. Gitu, itu legitimate power. Kemudian ada expert power, itu adalah kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran, yaitu muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Jadi teman-teman, contohnya teman-teman, ini adalah kekuasaan yang lahir dari skill atau skill tertentu, atau keahlian tertentu, expert di bidang sesuatu gitu. Nah, contohnya misalkan teman-teman suka naik gunung. Nah, kalau naik gunung biasanya kan ada mereka yang masih newbie gitu ya, masih baru naik gunung, kemudian ada mereka yang sudah suhu. Nah, suhu ini dia bisa menjadi berkuasa atau dia bisa mengatur bawahannya. Kenapa? Karena dia memiliki pengalaman lebih dibanding dengan para member yang lain. Akhirnya dia akan memiliki power. Dia akan dirasa menjadi ketua, atau dia itu em, harus bertanggung jawab atas anggotanya. Kenapa? Karena dia secara tidak langsung adalah orang yang dipilih karena expertnya, karena dia skillnya, kayak gitu. Kemudian terakhir di sini adalah referent power, yaitu karakteristik yang diharapkan seseorang atau kelompok tertentu terhadap seseorang yang memiliki pengaruh besar. Nah, contohnya ada pemilihan ketua kelas. Nah, ketua kelas enaknya siapa nih? Nah, karena ada referensi, oh si anak ini bagus, si anak ini berprestasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah referensi. Kekuasaan yang muncul dari referensi-referensi orang lain, akhirnya berhak untuk menjadi penguasa karena referensi-referensi yang lain tadi itu. Atau bahkan karena teman-teman adalah seseorang yang bijaksana dan lain sebagainya, akhirnya teman-teman diminta atau diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu namanya reference power. Nah, teman-teman bisa memilih tuh, bisa memilih dari lima ini ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin, saya mau jalur yang mana. Atau bahkan teman-teman bisa loh lebih dari satu jalur kayak gitu. Misalkan teman-teman karena udah legitimate power ya, teman-teman legitimate power ini teman-teman bisa menjadi ketua karena dipilih. Nah, karena ketua dipilih, teman-teman mau pakai jalur reward power dan juga coercive power. Siapa yang mendapatkan penghargaan mereka yang mendapatkan prestasi yang bagus akan mendapatkan penghargaan, akan saya kasih hadiah. Tapi yang eh, tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan prestasi, maka akan saya hukum. Nah, teman-teman bisa memilih atau menyesuaikan gaya-gaya kekuasaan yang sesuai dengan teman-teman itu ketika menjadi pemimpin.
So, nah, ketika sudah memiliki kekuasaan, maka dia akan memiliki kewenangan atau authority. Nah, ada dua pandangan mengenai kewenangan ini. Ada klasik, kemudian ada berdasarkan penerimaan gitu ya. Kalau misalkan yang klasik itu ya pendekatan sesuai dengan struktur organisasi, di mana yang atasan itu memberikan perintah kepada bawahannya. Itu klasik ya, jadi kewenangan. Ya udah, saya berwenang dong untuk memerintahmu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan yang berdasarkan penerimaan atau acceptance review ini ya, yang kedua ini, maka menyatakan bahwa wewenang hanya efektif jika perintah diterima oleh bawahan. Teman-teman mungkin pernah tahu ya, ketika contoh saja pemilu gitu. Pemilu itu kan ada presiden, ada dua calon presiden yang akan dipilih. Ada kubu A dan kubu B. Nah, ketika kubu A yang menang, biasanya kubu B ini mereka menentang atau bahkan tidak mematuhi perintah si A. Nah, seperti itu. Itu berdasarkan acceptance ya. Jadi si B ini dia tidak menerima apa perintah dari si A. Nah, menyatakan bahwa wewenang hanya efektif jika perintah diterima oleh bawahan. Diterima, ada di situ kata-kata diterimanya. Kayak gitu. Jadi bawahnya, oke, saya mau mengikuti, saya mau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpin saya. Nah, kalau agar efektif ini ada empat cara ini ya. Yang satu, bawahan itu bisa memahami yang diinginkan oleh atasan. Pertama, bawahan itu harus paham. Makanya jadi pemimpin itu teman-teman ketika memerintah itu harus jelas. Jelasnya itu bagaimana? Jangan pakai bahasa telepati gitu ya. Telepati nggak ada yang kenal, nggak ada yang paham teman-teman. Jadi ketika pakai bahasa telepati itu yo nggak paham. Kamu sana. Nah, kesananya ngapain? Nah, jadi pemimpin harus memberikan arahan dan perintah itu yang jelas. Yang jelas tujuannya untuk apa, kemudian tugasnya apa saja. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Setelah itu, dengan adanya perintah itu, bawahan akan merasa, oh, aku paham nih perintahnya seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Jadi, si poin pertama, agar efektif, maka bawahan harus paham pertanyaan atau apa namanya tugas yang diberikan oleh para atasan. Yang kedua, poin yang kedua agar efektif adalah ketika sang bawahan itu sudah memutuskan untuk menjalankan perintah itu, maka dia tahu bahwa tugasnya itu untuk kepentingan organisasi, untuk tujuan organisasi. Jangan sampai itu bukan untuk kepentingan organisasi atau bahkan diminta untuk melakukan sesuatu hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi. Kayak gitu. Itu adalah syaratnya. Jadi syaratnya yang kedua adalah harus merujuk pada tujuan organisasi. Syarat yang ketiga adalah ketika dia bawahan itu sudah mau mengikuti atau mau melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, maka dia tahu bahwa yang dikerjakan itu mensupport moralnya, ini ya, mendukung nilai, misi maupun motif pribadi dan kelompoknya atau kelompoknya. Jadi tugas yang diberikan ini itu sesuai dengan apa ya, nilai yang dia terima, dia pahami, dia percayai tujuan atau visi misi dia tuh bekerja di sana itu apa, harus sesuai kayak gitu. Jangan sampai tugasnya itu merugikan dirinya, kayak gitu, merugikan dirinya. Udah tugasnya sudah nggak jelas tapi malah dikasih. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah bawahan mampu secara mental dan fisik menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi bukan hanya sekedar menerima aja, tapi itu harus logis. Kayak gitu. Jadi saya punya waktu 24 jam, jam kerjanya hanya 8 jam sehari, tapi dalam satu hari itu saya harus mendatangi konsumen satu persatu sejumlah 100 orang dalam satu hari. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin kan, teman-teman. Jadi ketika dalam melakukan sebuah perintah itu sudah ditakar. Oh, ini bawahan bisa melaksanakannya dengan sudah dipertimbangkan tuh, oh, jamnya, tenaganya, biayanya, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika semuanya terpenuhi, maka kewenangan dari pemimpin dia akan bawahan akan mengikuti apa yang diminta oleh pemimpin. Kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman ketika menjadi pemimpin, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Nah, bukan hanya seperti itu, tapi ada yang namanya takaran-takarannya. Sudah dipertimbangkan semuanya, sudah difikirkan semuanya. Gitu.
Nah, di sini teman-teman ada jenis-jenis kewenangan teman-teman dalam sebuah struktur organisasi. Kalau teman-teman memperhatikan itu ada garis lurus, ada garis putus-putus gitu ya. Nah, di sini kewenangan lini di sini adalah wewenang langsung yang diberikan kepada atasan untuk mengarahkan tindakan bawahan. Jadi di sini ya, jadi kepala restoran dia memberikan perintah langsung atau menjadi pengawas langsung dari lini bagian bawahnya secara langsung. Nah, itu namanya line authority. Tapi kalau misalkan kewenangan staf di sini adalah hak bagi staf atau spesialis untuk memberikan saran, rekomendasi, dan nasihat kepada manajer lini untuk membantu mereka bekerja lebih efektif. Nah, di sini contohnya konsultan manajemen, konsultan pajak, dan lain sebagainya. Kalau dalam program studi itu ada namanya apa unit penjamin mutu gitu, UPM namanya. UPM dalam program studi ada namanya UPM, itu merupakan staf ya, tapi dalam UMLA itu dia masih dosen, tapi dalam struktur hierarki dia bisa memberikan saran kepada program studi untuk melakukan hal-hal agar mutu yang difokuskan atau ditargetkan itu terpenuhi. Nah, di sini ada garis putus-putus ini. Kemudian ada yang namanya kewenangan fungsional. Oh, sorry, ini kewenangan staf itu dia garisnya langsung ya, bukan putus-putus, karena putus-putus itu lebih bersifat operasional. Oke, kemudian nah, kalau fungsional teman-teman di sini ada kewenangan yang lebih kuat bagi staf fungsional untuk memberikan perintah terkait fungsi tertentu kepada departemen lain di luar struktur lini formalnya. Jadi ini teman-teman kepala restoran itu dia ada kewenangan atau fungsional authority kepada pelayan. Padahal kalau kepala restoran line authority-nya itu kan langsung ke bawahnya gini ya, yang garisnya tidak putus ini yang langsung ini adalah ke bagian keuangan, bagian pelayanan dan bagian dapur. Tapi kepala restoran itu juga bisa dia memiliki kewenangan secara fungsional, ngasih nasihat kepada pelayan satu, kepada bagian memasak dan lain sebagainya. Dilihat dari divisi lain, di sini ada divisi keuangan. Keuangan itu dia tidak berhubungan langsung, atau misalkan keuangan bawahnya adalah bagian dapur, enggak ya. Tapi dia itu dalam satu line seperti ini. Jadi mereka koordinasinya adalah lewat kewenangan fungsional atau functional authority. Nah, bagian keuangan kerjasama dengan bagian dapur. Kenapa? Karena yang menghasilkan uang itu bagian keuangan. Yang memprosesnya, menciptakan makanan itu bagian dapur. Nah, bagian dapur itu kan butuh yang namanya keuangan. Jadi koordinasi. Sebagian keuangan bilang, untuk hari ini belanjanya sebesar 2 juta. Misalkan, nah, bagian dapur oke. Jadi mereka melakukan pembelian barang-barang sesuai dengan yang diarahkan oleh si bagian keuangan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung. Kalau misalkan garisnya langsung berarti secara langsung dia menjadi atasan bawahan dan memberikan memiliki wewenang untuk mengatur, memerintah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan garisnya putus-putus itu lebih ke fungsional atau teknis ya, secara teknis. Gitu. Kemudian ini ada tanggung jawab. Nah, apa sih bedanya kewenangan dan tanggung jawab? Teman-teman, ada seorang pemimpin itu yang merasa dia hanya memiliki wewenang untuk melakukan atau memerintah saja, tapi dia tidak merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas itu. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada dua part ya, kewenangan dan tanggung jawab. Kalau ini kewenangan versus tanggung jawab. Manajer yang diberikan wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Tapi kalau misalkan versus itu cenderung menghindar dari tanggung jawab tersebut. Dia menyadari adanya tanggung jawab tapi menghindar gitu teman-teman. Misalkan contoh si Nur itu dia sudah menjadi ketua angkatan yang dipilih oleh teman-teman satu kelasnya. Tapi ada karena dia sudah terpilih, maka dia secara tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk mengatur teman-temannya. Nah, disinilah ada dua kemungkinan. Yang satu dia menjalankan tanggung jawabnya, ada kedua dia menghindari tanggung jawabnya. Kayak gitu. Nah, eh itu perbedaan antara kewenangan dan tanggung jawab. Di sini ada pelimpahan wewenang. Tadi kan yang namanya pemimpin itu punya kekuasaan, punya wewenang. Dia bisa melakukan
melakukan kegiatan yang sesuai dengan kekuasaannya. Tapi bisa nggak wewenang itu dialihkan kepada orang lain? Jawabannya adalah bisa, betul ya, bisa. Nah, proses pelimpahan wewenang adalah pengalihan tugas kepada orang lain yang sah legitimasinya dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjuk untuk pencapaian tujuan organisasi. Jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Contohnya saya gitu ya. Teman-teman juga sudah tahu saya sedang melakukan kegiatan studi lanjut di mana saya juga merupakan seorang kaprodi. Nah, ketika saya melakukan studi lanjut, harusnya kegiatan-kegiatan teman-teman kuliah dan lain sebagainya itu tetap terlaksana dengan baik gitu kan ya. Tapi apa yang harus saya lakukan? Nah, akhirnya saya melakukan pelimpahan wewenang kepada Bu Fariha sebagai sekretaris prodi untuk apa? Untuk memegang, untuk mengambil alih tugas sementara tentang program studi agar berjalan. Kalau misalkan tidak dialihkan, maka nanti akan ada hal-hal yang seharusnya dilakukan pengambilan keputusan secara cepat, tapi saya tidak ada di sana. Nah, disinilah wewenang itu dilimpahkan agar orang lain bisa mengambil keputusan. Manfaatnya apa? Memungkinkan sebagian lain untuk mempelajari bagian tertentu. Karena sudah diberikan tanggung jawab, maka dia bisa apa ya, sudah bisa melaksanakan dan mempelajari hal yang baru. Kemudian yang kedua adalah mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Biasanya dengan adanya orang baru, dengan pengalaman yang baru, maka keputusan itu akan lebih bervariasi. Ada masukan-masukan dari dia yang sudah belajar akuntansi, misalkan dia yang sudah belajar di pondok, dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian pekerjaan yang akan dapat dilakukan lebih cepat. Sekiranya dengan melakukan pelimpahan wewenang, maka tugas-tugas akan lebih efektif kayak gitu. Jadi ketika dilakukan oleh sendiri, seorang ketua tidak bisa karena memiliki waktu yang terbatas, maka dilakukan yang namanya pelimpahan wewenang. Gitu. Biar apa? Biar tugasnya cepat selesai, lebih efektif. Kemudian kendalanya apa sih ketika melakukan pelimpahan wewenang? Satu, kapasitas staf yang terbatas. Jadi saya memberikan wewenang kepada Feni untuk mengatur kelas. Tapi ternyata Feni ada yang tidak difahami, tidak bisa gitu ya. Nah, itu berarti kapasitas atau skill yang dimiliki itu terbatas. Kemudian yang kedua adalah kurang bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang tersebut. Sudah diamanahi tapi ternyata tidak dikerjakan. Nah, itu adalah kendalanya, masalah gitu loh, masalah. Tidak semua orang ketika diberikan wewenang untuk mengambil alih sebuah pekerjaan itu dikerjakan dengan baik, alias iya iya aja tapi tidak dilaksanakan. Selanjutnya ada kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Caranya gimana? Nah, kuncinya apa? Satu, kepercayaan atasan pada bawahannya. Ada rasa saling percaya gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya em, iya aja, tapi percaya dengan pemimpinnya. Kemudian yang kedua, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Jadi bukan diam-diaman, tapi kalau ada masukan dan lain sebagainya, atasan itu memberikan langsung kepada si bawahannya, memberi masukan gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan dan kemampuan bawahan. Ya pastinya seorang pemimpin harus paham tujuan organisasinya apa, kemudian fokusnya apa, bawahannya itu skillnya di mana dan sebagainya. Nah, itu kuncinya. Gak asal nyuruh kamu saja atau orang itu saja. Ini yang lain tidak mendapatkan pengalaman, tidak mendapatkan fee tambahan lain sebagainya. Nah, tindakan agar wewenang ini efektif adalah penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Tidak semua pekerjaan yang harus saya kerjakan itu saya delegasikan kepada Bu Fariha. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, ada pekerjaan-pekerjaan itu yang bisa didelegasikan, ada pekerjaan yang masih tetap dipegang oleh seseorang person in charge atau dianya yang bertanggung jawab. Contohnya misalkan teman-teman pernah kerja di kasir, misal
Kemudian ada waiters atau yang nganter-nganter di warung gitu ya. Nah, waiters itu tidak bisa pegang-pegang masalah kasir. Kenapa? Karena kasir itu ada orang yang pegang sendiri. Meskipun kasir sedang ke kamar mandi, maka menunggu kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena delegasi untuk tanggung jawab keuangan itu diberikan kepada kasir. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang pegang kasirnya hanya dia seorang saja. Gitu. Kemudian yang kedua adalah penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Sudah di searching, sudah di screening siapa saja yang siapa saja yang dia itu pantas mendapatkan delegasi itu. Gak mungkin kan setiap orang itu mudah atau kamu tak kasih kerjaan ini nih. Enggak, pasti sudah di screening dulu. Oh, Feni, kamu pinter ini, jadi kamu harus melakukan ini nih. Nah, itu melakukan screening. Yang harusnya Feni yang bisa malah saya berikan kepada orang lain, nah itu berarti tidak sesuai, tidak cocok. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan orang yang layak. Oh, sudah ini tadi penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Sudah diberi pekerjaan tapi tidak diberikan sumber daya, misalkan. Sales itu harus menjualkan produknya 100 piece di hari itu. Nah, akhirnya apa akomodasinya diberikan sumber dayanya? Oh, ada mobil, ada motor, ada uang bensin, ada handphone yang dari kantor, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sumber daya. Kemudian ada pelimpahan tugas yang akan diberikan, tugasnya ada, kemudian intervensi pada saat yang diperlukan. Bukan hanya sekedar kamu saya kasih tugas, kemudian say bye gitu, enggak ya. Tapi diberi tugas, kemudian tetap dicek ini sudah sesuai atau tidak. Gitu. Nah, apa sih ini sentralisasi dan desentralisasi gitu ya. Jadi ketika dalam melakukan dalam kegiatan kepemimpinan itu ada yang namanya sentralisasi dan desentralisasi gitu. Misalkan contohnya di sini ada pemerintah itu ada presiden, kemudian ada gubernur, wakil gubernur kayak gitu, wali kota dan lain sebagainya. Nah, kalau sentralisasi ini menuju kepada cara pengorganisasian agar seluruh tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi. Ini contohnya yang kuning-kuning ini ya. Jadi si kuning ini adalah pengambilan keputusan tertinggi, maka yang lain itu tugasnya hanya menjalankan, memahami itu tugasnya apa ya, kemudian dipahami dan dijalankan. Kalau desentralisasi, pemimpin tertinggi dia mendelegasikan atau memberikan wewenang kepada seseorang lainnya untuk memegang atau untuk mengambil keputusan kayak gitu. Contohnya sekarang atau di Indonesia bisa dibilang dengan otonomi daerah ya. Daerah itu memiliki kekuasaan otonomi untuk mengambil keputusan. Contohnya jalan berlubang dalam provinsi kayak gitu ya. Yang memegang adalah gubernur kayak gitu. Itu adalah desentralisasi. Jadi bukan hanya sekedar si pemerintah utama saja, Pak Presiden yang ngurusi jalan di Lamongan kok jelek, ya nggak mungkin si presiden turun langsung gitu ya teman-teman. Jadi ada siapa yang ngurus ya gubernur, wali kota kayak gitu. Itu ya. Jadi di sini pemimpin tertinggi itu dia mengambil keputusan, tapi ini adalah dia didelegasikan, diberikan kepada orang-orang lain untuk mengambil keputusan kayak gitu. Itu desentralisasi. Hah? Sudah. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebagai seorang pemimpin maka dia harus sadar, paham bahwa dia itu memiliki sebuah kekuasaan. Tapi kekuasaan itu bukan hanya sekedar untuk di semena-mena, untuk dimanfaatkan, tapi harus juga dia sadar kalau ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Gitu. Oke, cukup sekian presentasi hari ini. Nanti akan saya share lagi video selanjutnya. Saya ingin teman-teman untuk memahaminya. Jika ada pertanyaan bisa japri atau bisa bertanya di grup. Itu saja, kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.